rahmat-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Jadikan aku pelayan-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu. 12 tahunku melangkah, 12 tahun tangan-Mu merendah hidupku, 12 tahun ku lalui dengan penuh cahaya, senyuman, tangisan, penuh makna, sebab Kau bersamaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini selalu ada awal dan akhir. Karena memang kehidupan manusia penuh dengan kesementaraan. Sebab itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka sesungguhnya tidak ada perpisahan dan tidak ada akhir. Yang ada adalah selalu awal yang baru, di mana kita mengalami terus pembaharuan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di ruang gereja ini kita senantiasa bersekutu, memuji Tuhan dan memohon kepada Tuhan, seperti pintu-pintu samping gereja yang mengingatkan bagaimana kita menengadahkan tangan memohon kepada Tuhan. Kita merindukan untuk bisa bersekutu kembali di ruang ibadah ini. Namun di masa pandemi kita pun belajar hal yang baru, memaknai dengan cara yang baru, bahwa persekutuan ternyata tidak dibatasi oleh dinding, oleh tempat duduk, oleh keadaan secara fisik dalam sebuah rumah ibadah. Perjumpaan kita melampaui perjumpaan ragawi, karena di dalam roh saya yakin kita terus bersekutu dengan Allah. Kita bersekutu dengan semua umat Tuhan. Selama pandemi, bersyukur kita tetap bisa bersekutu secara online. Tim multimedia yang terus berusaha untuk menghadirkan digital streaming hingga saat ini tetap berjalan dengan baik, walaupun tentu ada banyak kendala di dalamnya. Kita patut mensyukuri dan mengapresiasi hal itu. Bapak Ibu, bisa dibayangkan jika tidak ada pelayanan multimedia, kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, kita tidak bisa bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Saya yakin GKP Bekasi dapat terus mengembangkan pelayanan multimedia. Bukan hanya ibadah minggu, tapi juga KRT, ibadah kategorial, dan satu program setiap hari Selasa yang saya yakin Bapak Ibu juga nantikan. Termasuk kami pun merindukannya, yaitu Gembala Menyapa. Melalui Gembala Menyapa, kami para pendeta boleh mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat untuk tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, semakin kuat walau kita ada dalam bermacam-macam perjuangan, bermacam-macam kesulitan dan pergumulan di tengah pandemi. Pertama kali saya duduk di bangku majelis jemaat ini ketika menjalani masa kolegium pastoral tahun 2006. Tidak bisa dibayangkan duduk di tempat ini.
Namun yang kemudian saya pelajari bahwa tempat ini adalah tempat di mana setiap orang menempa dirinya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang terampil. Tentu bukan karena kekuatan dan kemampuannya, tapi Roh Kuduslah yang bekerja membentuk pribadi setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, dan siapapun yang terlibat dalam sebuah ibadah gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga GKP Bekasi terus boleh melahirkan sosok-sosok pelayan yang setia, rendah hati, dan rindu untuk mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebuah ibadah gereja tidak bisa dilepaskan dari pelayanan musik, karena musik gereja punya peranan yang penting. Bersyukur GKP Bekasi sangat terbuka, sangat dinamis terhadap pengembangan musik gereja. Yang biasa digunakan bukan hanya piano, organ, tetapi juga musik etnik, bahkan musik antar bangsa. Itu membantu kita boleh mengenal kekayaan musik gereja. Saya pun sangat terkesan, banyak kenangan dan pengalaman dalam menyiapkan ibadah, bekerja sama dengan talenta-talenta GKP Bekasi. Semoga terus dikembangkan dan semakin banyak yang terlibat dalam pelayanan musik gereja di GKP Bekasi. Inilah ruangan yang menjadi tempat terakhir di mana saya mengunjungi dalam momen Gembala Menyapa, ingin menghadirkan satu ingatan bersama tentang persekutuan, ibadah yang sangat kita rindukan. Tempat ini juga memiliki makna yang dalam bagi kami sebagai pendeta. Tempat ini diberi nama Ruang Getsemani, mengacu pada tempat di mana Tuhan Yesus berdoa pada malam sebelum ditangkap. Bapak Ibu Saudara, di ruangan ini kami selalu berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Dalam setiap pergumulan yang dialami jemaat, kami mendengar berbagai kisah suka dan duka dalam konseling pastoral, dan di dalamnya mengalami satu proses bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan memberi jalan, bagaimana banyak ketidakmungkinan menjadi mungkin oleh karena pertolongan Tuhan. GKP Bekasi punya kekuatan yang besar untuk terus maju dan melangkah, mewujudkan persekutuan yang sejati, persekutuan di mana semua anggota gereja ini saling menopang dan saling melengkapi. Kiranya persekutuan itu juga boleh terwujud dalam kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang akan terus mempersatukan kita dimanapun kita berada. Selamat terus melakukan persiarahan iman dengan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana saya pun melanjutkan perjalanan dengan ditopang oleh doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi sahabat bagi saya dalam terus memaknai panggilan dari Tuhan. Berkat penyertaan, perlindungan, damai sejahtera dari Tuhan bagi GKP Jemaat Bekasi. Terus belajar menjaga hati dan jiwaku dalam kuatku dan lemah.
tangisan penuh makna, sebab kau bersamaku. Sebab kau bersamaku.